Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali merasakan bulan yang penuh rahmat dan berkah ini sampai akhir. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan menuju keislaman. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita dipertemukan kembali secara virtual, namun hanya dengan foto dan suara saya saja. But it's okay, we will meet as soon as possible. Dan dengan hadirnya saya di podcast NPK kali ini, sekaligus sebagai penutup episode ini, saya akan mencoba seperti kader-kader di MMFP sebelumnya untuk menyampaikan sedikit dari apa yang saya ketahui. Saya bukan bermaksud untuk menggoda teman-teman semua, tetapi saya hanya berusaha untuk berbuat baik dengan pesan singkat dari saya. Tak terasa ya, bulan Ramadan sudah akan pergi meninggalkan kita. Padahal, baru kemarin kita mulai puasanya. Dan tahun ini merupakan tahun kedua kita puasa di tengah-tengah pandemi yang belum tahu kapan usainya. Namun saya yakin, usaha teman-teman untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah di bulan ini tidak surut. Terbukti dengan adanya podcast ini. Terima kasih sudah menemani kami di setiap paginya. Ya, walaupun terkadang uploadnya siang sih, tapi tetap tidak akan meninggalkan makna dan manfaatnya. Oke, sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman berterima kasih dulu nih kepada bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan berpamitan dengan kita. Terima kasih bulan Ramadan, engkau sangat baik. Di tahun ini, engkau berikan kabar bahagia untuk kami. Kabar keberhasilan akan suatu hal, kabar bahagia dari orang lain, dan kabar-kabar bahagia lainnya yang membuat kita semakin bersyukur. Terima kasih juga atas ujian dan mungkin kabar kurang baik atau bahagia untuk kami. Sedih karena tidak bisa mudik, sedih karena kehilangan sesuatu atau seseorang, lelah yang semakin lelah, dan ujian lainnya yang membuat kita semakin berusaha mendekat kepadanya untuk memperbaiki diri. Wahai bulan suci Ramadan, kami sedih karena engkau akan pergi sebentar lagi. Namun, kami yakin dan berdoa bahwa akan bertemu denganmu lagi di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Berakhirnya bulan Ramadan ditandai dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri dilakukan untuk merayakan kemenangan mengendalikan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Pada momen Idul Fitri ini, kita kembali kepada fitrah atau kesucian. Kembali kepada kesucian ini yang kemudian disimbolkan dengan adanya maaf dari Allah, lalu disempurnakan dengan maaf dari manusia. Oleh karena itu, sudah jadi tradisi nih pulang kampung dan bergantian mengunjungi rumah saudara atau teman untuk bermaaf-maafan. Hikmah dari Idul Fitri yang begitu menonjol adalah rasa syukur dan gembira yang dirasakan oleh setiap umat muslim di dunia. Hal ini memang dibenarkan dan bahkan disunahkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Meskipun demikian, jangan sampai kita kehilangan esensi dari Idul Fitri, yang mana kita dianjurkan untuk saling meminta maaf dan memaafkan kepada sesama saudara muslim. Meskipun meminta maaf tidak hanya saat hari lebaran saja sih. Bagi orang yang berakal, hendaknya kita menahan diri pada hari raya dari segala macam nafsu syahwat dan dari semua yang dilarang, bahkan supaya kita selalu tetap taat. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah kamu sekalian berhari raya Idul Fitri dengan bersedekah dan amalan-amalan yang baik, yakni dengan sholat, zakat, bertasbih, dan tahlil. Karena sesungguhnya hari ini Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kamu sekalian, mengabulkan doa kalian, dan melihat kamu sekalian dengan kasih sayang. Dan menindaklanjuti Hari Raya Idul Fitri ini teman-teman, kita mesti senantiasa mensucikan diri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 14-17, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, yakni orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah, senantiasa menidakkan sholat, mampu menahan diri di dunia dan senantiasa merindukan kehidupan akhirat.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita memang mesti harus bahagia karena pada hari itu umat muslim mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk merayakannya, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memakai baju baru, saling berkunjung maaf-maafan, bahkan boleh untuk menghidangkan makanan atau kue kepada saudara muslim yang datang berkunjung. Ya, meskipun mungkin di tahun ini kita tidak bisa bebas berpergian selayaknya tahun-tahun sebelumnya. But I believe that we can be patient to wait. Kita bahagia saat Hari Raya Idul Fitri. Tetapi kita juga harus bersedih di Hari Raya Idul Fitri jika ternyata kita belum mendapatkan ampunan dari Allah. Dan dari sumber yang saya baca, ada beberapa golongan manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada Hari Raya Idul Fitri. 1. Orang yang melalaikan sholat 5 waktu. 2. Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, seperti yang sudah dijelaskan Imam Sikri pada podcast ini. Yang ketiga, orang yang tidak menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang meminum khamr atau minuman keras. Kelima, orang yang durhaka dan belum berbakti kepada kedua orang tua. Keenam, orang yang memutuskan tali silaturahmi dan suka bermusuhan. Ketujuh, orang yang enggan memaafkan. Dan yang terakhir, orang yang ucapannya dan tingkah lakunya suka menyakiti orang lain. Jika kita termasuk di antara golongan orang-orang tersebut, maka kita seharusnya bersedih pada hari raya. Tamparan untuk saya sendiri sih, karena saya juga tidak tahu apakah ibadah saya selama bulan Ramadan ini sudah baik. Dan saya juga tidak tahu apakah saya memang sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Namun, selagi kita benar-benar ada niat untuk merubah diri dan meminta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan mengampuni kita. Janganlah pernah berhenti untuk berbenah diri. Jika kita sudah tahu itu tidak baik, maka jauhilah. Menjelang hari kemenangan ini, yuklah kita bareng-bareng berusaha untuk tetap mempertahankan ibadah kita selayaknya kita berusaha selama bulan Ramadan ini. Sucikan diri dengan memperbaiki diri dan saling memaafkan kesalahan orang lain. Let us forget our mistake in the past, dengan saling maaf-maafan, dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah di kedepannya. Mungkin cukup kita bertemu di episode kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam kata dan gaya bicara saya mohon maaf. Buanglah apa yang teman-teman anggap tidak baik, dan ambillah apa yang teman-teman anggap baik. See you in the next podcast. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.